Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika lasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini kutip tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri khatib maupun jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka alhamdulillah ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa menghadiri panggilan undangan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Itu artinya saat ini kita sedang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga ini agar dalam akhir hidup kita dicatat sebagai orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, hari Ahad tanggal 30 Juni ini pemerintah mengadakan satu seremoni yang disebut sebagai Harganas, Hari Keluarga Nasional, yang acara pusatnya akan dilaksanakan di Kota Semarang. Lalu apa makna Harganas atau Hari Keluarga Nasional dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif pandangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah mengingatkan kepada kita, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kemudian juga Allah mengingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Wal yakhsha, dan hendaknya kalian punya rasa takut, rasa khawatir ketika kita meninggalkan anak kita, keluarga kita, zuriyah kita, di'afan, dalam keadaan lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita punya rasa khawatir meninggalkan keluarga, anak-anak dalam kondisi yang lemah. Maka para ulama menjelaskan lemah di sini diantaranya adalah lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, lebih-lebih lemah secara akidah. Maka pemerintah di dalam rangka untuk menjadikan keluarga ini kuat secara fisik, ini menggalakkan sebuah program agar masyarakat terbebas dari apa yang disebut sebagai stunting. Stunting ini adalah proses perkembangan anak yang tidak sewajarnya, dikarenakan kurangnya gizi, kurangnya asupan makanan yang bergizi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak ini menjadi
tidak normal. Nah, ini diperhatikan di dalam Al-Quranul Karim. Hendaknya kita punya kekhawatiran ketika punya anak dalam keadaan kondisi secara fisikali itu dalam kondisi yang lemah. Kemudian kita juga harus punya kekhawatiran ketika anak-anak kita tinggalkan dalam keadaan lemah secara ekonomi. Maka baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilm. Kalau anak kita ingin sukses dalam masalah apapun di dunia, maka kuncinya adalah dengan ilmu. Ilmu ini tentu maknanya luas. Tidak hanya ilmu yang kita dapatkan di bangku formal sekolah, tetapi setiap orang yang sukses pasti dia punya ilmu tentang hal apa yang dia lakukan. Maka ketika kita miskin ilmu, jangan harap kemudian kita akan sukses di dunia. Termasuk ketika kita ingin sukses di akhirat, maka kata baginda Rasulullah SAW pun, beliau mengatakan kuncinya dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dua-duanya, maka tidak ada lain dan bukan kecuali kuncinya adalah ilmu. Maka membekali anak-anak kita, zuriyah keturunan kita dengan ilmu adalah wajib bagi kita selaku orang tua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Allah mengingatkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya kita punya rasa khawatir kalau anak kita ketika suatu saat nanti kita ditinggalkan dalam keadaan dhaif, lemah. Yang paling kita khawatirkan adalah ketika anak kita, keturunan kita lemah dalam masalah akidah, lemah dalam masalah etika, lemah dalam masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling harus kita waspadai dan harus kita khawatirkan. Sebab dalam sejarah-sejarah di dalam Al-Quranul Karim, misalnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul, tetapi anak dan istrinya tidak sampai beriman. Dengan ego pribadinya diajak naik bahtera perahu Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Dia merasa mampu untuk menaiki ke tempat yang tinggi. Dia merasa tidak perlu untuk mengikuti dan naik perahunya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Ini artinya apa? Ada krisis akidah, keyakinan, tidak mau mengikuti pimpinan. Dan ini adalah satu hal yang berbahaya. Apalagi pimpinannya, suaminya adalah seorang nabi, seorang rasul yang pasti akan menyelamatkan. Kok kemudian dengan egonya dia merasa mampu untuk menyelamatkan diri tanpa harus mengikuti suaminya menaiki perahu. Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam dan beberapa orang yang beriman akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia, istri Fir'aun yang hari-harinya berada di tengah-tengah orang kafir, bahkan di tengah-tengah orang yang paling dibenci oleh Allah yang namanya Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Asia yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian diselamatkan oleh Allah meskipun dia berada dalam keluarga kafir, keluarga Fir'aun. Ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama pengikutnya, Asia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Asia punya keyakinan, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang menjadi teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sukses di dalam membangun keluarga yang sukses dalam urusan dunia
dan tentu menjadi teladan dalam menggapai kesuksesan di akhirat. Itulah baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengikrarkan baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Itulah Rasulullah. Lalu apakah dalam keluarga Rasulullah SAW itu tidak ada masalah di dalam keluarga? Yang namanya keluarga pasti akan ada masalah besar maupun kecil, termasuk keluarga baginda Rasulullah SAW. Kecemburuan ada, salah persepsi ada di dalam keluarga baginda Rasulullah SAW. Contoh misalnya kecemburuan kecemburuan Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ketika ada istri yang lain itu memberikan makanan kepada beliau, Sofia yang ketika itu belanja kemudian yang masak niatnya untuk diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena saat itu baginda Rasulullah SAW sedang berada di rumah Aisyah, maka kemudian dikirimlah makanan itu. Tapi di depan pintu rumah baginda Rasulullah SAW, yang di situ ada baginda Nabi, ada Asia, dan ada beberapa sahabat Rasulullah SAW. Maka makanan yang dihantarkan oleh Sofia kemudian ditumpahkan di hadapan Rasulullah dan di hadapan para sahabat. Kalau kita mungkin akan marah, bahkan marahnya mungkin bisa kelewatan. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan bijaksana mengatakan bahwa Sofia, bersabarlah, karena Aisyah ini dalam keadaan cemburu. Maka bagimu apa yang engkau niatkan, semua yang tumpah itu akan berbalas surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Aisyah dinasehati oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kecemburuan itu bagian daripada rasa cinta. Ini adalah satu solusi yang sempurna dari baginda Rasulullah SAW. Dia tidak memaki Aisyah yang dalam keadaan cemburu, yang kemudian menumpahkan makanan yang dihidangkan oleh Sofia. Dan juga Nabi SAW pun memberikan satu kalimat yang luar biasa dengan mengatakan bahwasanya apa yang tumpah semuanya akan berbayar dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keluarga Rasulullah ada kecemburuan, ada salah paham, ada sesuatu yang biasa lumrahnya di dalam keluarga. Maka baginda Rasulullah SAW bisa menyelesaikan konflik-konflik kecil dalam keluarga dengan sempurna. Bahkan beliau mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Maka kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak diuji oleh Allah. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak punya masalah. Semua punya, besar maupun kecil. Tapi kalau dikelola dengan baik, meniru apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak berujung kepada perceraian, itu adalah sebuah surga yang dibangun di dunia dan insya Allah akan menjadi surga nanti di akhirat. Karena perceraian, kata baginda Rasulullah SAW, adalah sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di hari keluarga nasional ini, yang dalam berita-berita ini banyak sekali problem-problem, bahkan diantaranya adalah tingginya angka perceraian, tingginya kenakalan remaja, dan macam-macam konflik-konflik dalam keluarga yang kemudian berujung di pengadilan. Maka mudah-mudahan dari nasihat Al-Quranul Karim kita jadikan keluarga ini sebagai mazra'ah akhirat, sebagai ladang tanaman kita
untuk mendapatkan akhirat yang bahagia dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.